Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Salimat Jaro yang dirahmati Allah SWT, marilah kita lanjutkan pembelajaran kita. Kini kami akan menyampaikan mengenal bisnis syariah. Ya, seperti sudah kami sampaikan bahwa kegiatan kami khususnya dalam pustaka digital kami ada, ya, pertama adalah ekonomi bisnis akuntansi syariah, kemudian yang kedua ekonomi bisnis dan akuntansi umum, yang ketiga adalah motivasi bisnis, profesi dan ibadah, serta juga ada materi yang terkait dengan skripsi, tesis maupun disertasi. Nah, kini kita akan membahas sedikit, ya, pengenalan mengenai bisnis syariah. Pengertian bisnis syariah, ya, bisnis syariah adalah bisnis yang menghasilkan barang dan jasa untuk pelanggannya dengan mengikuti syariat Islam, ya. Syariat Islam harus diikuti, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul serta fatwa ulama, ya, dengan tujuan mencari ridho Allah SWT, sejahtera, makmur, bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, di sini ciri utama dalam bisnis syariah adalah harus mengikuti syariat Islam, ya. Syariat Islam yaitu yang sudah diatur dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul atau hadisnya. Nah, di sini dasar dari Al-Quran yang sangat penting adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 208, yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau totalitas, ya. Nah, kafah di sini dalam pengertian nanti meliputi juga dalam kaitan dengan bisnis, ya, dalam usaha, dalam muamalah itu harus sesuai juga dengan syariat Islam. Nah, totalitas meliputi akidah, syariah nanti ada terkait dengan ibadah mahdhah, yaitu seperti sholat, puasa, zakat, haji. Kemudian syariah untuk muamalah, ya, seperti bisnis, politik dan sebagainya. Kemudian ada etika dan akhlak di dalam Islam, ya. Jadi ini totalitas ini menjadi satu konsep yang sangat penting bahwa kita sebagai orang yang beriman diharuskan masuk ke dalam Islam itu secara kafah, termasuk di dalam bisnis, ya. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, di sini sangat penting bahwa tegas sekali bahwa Allah itu menghalalkan jual beli. Nah, sedangkan riba itu diharamkan atau dilarang. Nanti kita akan membahas mengenai riba, gitu, ya. Nah, ciri-ciri bisnis syariah pertama adalah bisnis harus halal dan thayyib, ya. Halal itu yang diperkenankan, yang diperbolehkan, dan thayyib itu baik, ya. Itu mengenai produk, barangnya, price, harganya, kemudian promosi, cara memasarkannya, kemudian place, tempat usaha, kemudian people, sumber daya insani, kemudian permodalan tanpa riba, ya. Kemudian power of success, kekuatan untuk mencapai sukses juga harus halal dan thayyib. Itu enggak boleh menghalalkan segala cara, ya. Yang kedua, saling ridho antara pembeli dan penjual, tidak ada paksaan di dalam jual beli. Kemudian yang ketiga sampai ke 7 ini berupa larangan, ya. Tidak ada riba, nanti kita akan bahas riba, ya. Tidak ada gharar, sesuatu yang samar-samar, maisir, ini gambling, perjudian atau adu nasib atau untung-untungan, zalim, merugikan diri sendiri dan orang lain. Kemudian haram itu yang dilarang oleh agama. Kemudian yang keempat, tidak ada nilai waktu daripada uang. Ya, ini konsep ini adalah turunannya adalah interest atau bunga atau riba, ya. Yang kelima, tidak ada suap menyuap, korupsi, jelas ini karena merugikan. Keenam, tidak ada rekayasa penjual dan pembeli. Ketujuh, uang alat pembayaran bukan barang dagangan atau komoditi, ya. Jadi uang itu bukan komoditi yang bisa diperjualbelikan, ini dilarang, ya. Jadi kalau kita membeli dolar tujuannya untuk mendapatkan keuntungan, kalau harganya naik, nah itu tidak diperbolehkan. Nah, boleh melakukan jual beli mata uang asing khususnya adalah untuk membayar utang luar negeri,
ya. Kalau kita punya utang luar negeri jatuh tempo, maka kita membayarnya pakai mata uang di mana kita utangnya misalnya dolar, ya kita bayar dengan dolar. Nah, ini kita boleh membeli uang yaitu dengan yang dinamakan syarf, ya. Nah, jadi itu sebagai pengenalan awal mengenai bisnis syariah, bahwa bisnis syariah ini harus mengikuti aturan-aturan tadi yang ada di dalam Al-Quran, kemudian nanti juga sunnah Rasul, dan ini secara cirinya ini sudah jelas ya. Jadi ada dua ciri yang ini yang positif yang ya harus diikuti, kemudian yang harus ditinggalkan 3, 4, 5, 6, 7 ya. Tidak ada riba dan sebagainya. Ini pentingnya ya bisnis syariah. Nah, bedanya dengan bisnis yang umum konvensional ya tinggal ini membandingkan saja. Kalau di dalam bisnis umum itu ada tersangkut ini melaksanakan misalnya tidak ada riba, tapi dia kemudian melaksanakan riba misalnya, maka di situ akan menjadi bisnis yang ribawi ya, jadi tidak syariah. Baik, terima kasih teman-teman sudah mengikuti tutorial ya YouTube mengenal bisnis syariah. Bagi Anda yang belum menjadi premium member, silakan mendaftar di www.salimatijarah.co.id ya, agar Anda dapat ya membaca semua e-book dan e-modul di website ini. Apabila video ini bermanfaat, silakan di-subscribe, like, and share kepada teman-teman Anda. Terima kasih ya telah mengikuti video ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.